Baik, perkenalkan, saya Muhammad Nazril Abdillah dan saya akan mempresentasikan, eh oh udah hilang. Saya akan mempresentasikan responsi jaringan komputer kelompok 2. Oke. Oke. Jadi di sini kita membuat topologi, tapi sebelum itu di sini kita mempunyai di topologinya itu ada 4 buah PC, 3 router, 2 switch, dan 2 server. Sesuai ketentuan, itu 3 buah router, yaitu ada router HQ, ISP, sama branch. Terus 2 buah switch, yaitu di switch HQ sama branch, HQ sama branch. Belum diubah? Oke, bentar. Nah, HQ sama branch. Terus ada 4 buah PC, yaitu 2 PC di LAN HQ dan 2 PC di LAN branch. Terus ada 2 buah server. Yang pertama itu server internal. Server internal itu ada di HQ. Dan ada server public juga di router ISP. Untuk IP-nya, public itu menggunakan IP statis 8888, 8888, dan server internal itu menggunakan IP 192.168 NIM 26.254. Terus jika semua udah kesusun, kita bisa lanjut ke konfigurasinya. Di konfigurasinya, yang pertama-tama kita pengen konfigurasi LAN sama DHCP. Jadi nanti kita konfigurasikan agar PC2 itu bisa ngeping PC3. Terus PC1 yang HQ itu bisa ngeping PC2 yang HQ. Gitu. Jadi kita konfigurasinya itu ada di router masing-masing PC. Yang pertama kita ke branch dulu. Branch, untuk konfigurasinya kita harus tahu IP-nya berapa. PC yang branch itu dari perintah pengen branch 192.168.26+1 Jadi nanti kita, karena ini nyambungnya ke switch menggunakan kabel gigabit, jadi nanti di gigabit 00 masukin gateway-nya itu 192.168.27.1. Terus jangan lupa no shutdown-nya. Nah, terus kalau udah dimasukin, selanjutnya kita bikin DHCP-nya. DHCP-nya yaitu menggunakan IP DHCP pool. Menggunakan IP DHCP pool nih. IP DHCP pool. Terus masukin networknya titik 0 belakangnya 192.168.27.0. Terus kalau sudah, masukin default routernya. Di default router masukin gateway dari router itu 192.168.27.1. Terus DNS server 888. Nah, kalau udah, nanti bakalan hijau di LAN yang PC branch ini. Nah, gitu. Terus kalau itu udah bisa, nanti kita bakalan bisa ngeping dari PC 2 ke PC 3 ini. Nah, bisa kita lihat dia sukses. Terus kita lanjut ke konfigurasi yang kedua, yaitu di router HQ. Di router HQ, sesuai permintaannya, IP-nya bakalan 192.168.26.0. Jadi sama aja, kita masukin di gigabit 0/0-nya 1.2.168.26.1. Terus nanti di networknya waktu DHCP pool itu 26.0. Nih, IP DHCP pool networknya 26.0, defaultnya 26.1 dan server. Kalau gitu nanti PC1 HQ bisa ngeping ke PC2 HQ. Nih, sukses. Nah, sampai sini berarti kita udah ngekonfigurasi DHCP dari router branch sama router HQ.
dari LAN branch sama LAN HQ. Terus langkah selanjutnya kita pengen nge-BGP tiga router ini. Jadi nanti branch dia tahu di sebelahnya ada router HQ, terus HQ tahu dia punya tetangga ISP sama branch. Jadi caranya pertama kita masukin dulu kabel-kabel ini ke dalam config masing-masing router. Di router branch itu dia masuk ke dalam serial 030, terus di HQ sama 030, tapi yang ISP-nya itu di 031. Nah, tapi sebelum kita lanjut sini, kita akan menggunakan eh, router 2911, dan itu dia nggak punya tempat colok untuk serial. Jadi sebelum itu kita masukin dulu modul bernama HWIC 2T agar nanti di config-nya itu bakal ada serial. Terus di serialnya masukin yang pertama yaitu 10.10.1. Ini apa? Ini tuh kabel dari mengarah ke router branch. Titik sini 10.10.1, di sini 10.2. Nah, jangan lupa no shutdown sama clock rate-nya diubah ke 64.000 untuk router HQ. Terus yang sebelahnya itu ada kabel yang ke ISP yaitu 20.21 sama clock rate sama port statusnya jangan lupa di no shutdown. Jika ini udah, kita BGP-nya nanti dulu kita masukin dulu di masing-masing router. Kabelnya tadi udah dikonfig atau belum. Terus kita config dulu di branch. Di branch ini kita config karena dia cuma ada satu kabel, dia jadinya kita di serial 030 saja. Masukin karena tadi 10.10.1, di sininya 10.10.2 titik ujung kabel sebelahnya. Terus submax yang samain dan ini jangan lupa di no shutdown. Terus di router ISP itu sama, tapi bedanya 20.20.2 jangan lupa di no shutdown. Untuk clock rate-nya itu dibiarin aja mengikuti arahan dari Cisco-nya. Tapi yang kita ubah manual itu cuman di router HQ. Terus kalau ini udah tersambung semua, selanjutnya kita pengen BGP-in. BGP-in yang pertama itu di router branch. Di router branch sesuai arahannya, router branch itu 100 tambah 26, 126. Oh, HQ 126, branch 226. Tapi karena sini ada ISP, harusnya ditambah satu lagi yaitu ISP 326. Sebenarnya bebas, cuman biar sama itu 326. Oke, selanjutnya kita tinggal di CLI. Untuk di CLI-nya itu masuk ke router BGP, dikonfig router BGP, terus masukin networknya 27.1. Untuk branch 27.0, terus karena dia cuman ada satu neckbar, jadi neckbarnya cuman yang router HQ 10.1 sebagai 126. Jadi yang ini 226, ini 126. Nah, nanti di router HQ-nya jangan lupa masuknya itu sebagai 126. Nih, router BGP 126. Terus waktu udah kita masukin network kita 26.0 dan neckbar-nya itu ada dua. Ada dua neckbar. Yang pertama itu mengarah ke branch, neckbar kedua itu ke ISP. Itu di neckbar pertama 10.10.2 itu kan ke branch, jadinya sebagai 226. Branch tadi alamat rumahnya 226. Terus yang ISP itu 326 20.20.20.2 remote as 226. Kalau terhubung nanti bakalan ada notif up itu terhubung. Terus kalau udah kita lanjut di router ISP. Di router ISP itu cuma ada satu neckbar-nya yaitu router HQ. Nah, untuk konfigurasinya kita masuk dulu ke BGP-nya. Router BGP 326, networknya itu 888. Kenapa? Karena kita menggunakan server public yang dimana IP-nya berisi 888 dan submaxnya 255.0.0.
Jadi network 288.888, terus max-nya 2500. Nightboard-nya itu di 20 20 21 di ujung titik router HQ 20.1. Terus remote A126, nomor alamat dari router HQ 126. Kalau dia terhubung, dia bakal ada notif kalau itu sudah terhubung up. Nah, selanjutnya kita sambungin dari router ISP ke server. Caranya kita bisa langsung ke config aja di gigabit ini, masukin gateway-nya 881, terus submax-nya 25500. Terus jangan lupa di no shutdown. Nah, kalau udah, nanti kita bakalan bisa ngeping dari PC yang di branch ke server public, terus juga bisa ngeping dari PC di HQ ke server public. Ping 888 itu bisa dari PC branch, dan dari PC HQ itu bisa ke PC ke server, bisa ngeping ke server. Nah, sampai sini kita udah berhasil ngekonektivitasi BGP-nya. Sekaligus kita bisa ngekonektivasi NAT. Oh iya, harusnya tadi itu kita nggak bisa ngeping dari sini, karena kita harus koneksivitas NAT-nya dulu. Jadi kita cuma bisa ngeping dari HQ. Nah, untuk koneksivitas NAT-nya itu caranya ini. Nih, kita akses list dari 26 itu diizinkan ya. Diizinkan dari 26 sama 27. Jadi kita diizinkan dari 26 sama 27 untuk mengakses ke server publik. Terus kalau udah dilakuin, nanti kita konfigurasikan inset sama outsetnya. Di interface G00 itu sebagai inset, interface G01 itu sebagai outsetnya, sehingga yang seperti kita lihat nanti di PC branch itu udah bisa ngeping 888 itu. Terus kita udah bisa ngekonektivitasi NAT-nya. Selanjutnya kita pengen ngeblok dari branch ini nggak bisa ngakses server internal. Jadi server internal itu cuma bisa diakses oleh PC HQ. Itu caranya kita tinggal izinkannya kita ubah nih di bagian ini. Di bagian config, access listnya kita ubah. Jadi kita tolak dari alamat 192.168.270. Itu tuh network dari PC branch. Tapi kita izinkan itu dari network PC HQ. Terus yang grupnya tadi kita masukin ke dalam interface G00. G00 itu adalah interface yang mengarah ke server ini, ke bagian LAN HQ. Sehingga dari PC, kalau udah dari PC branch itu nggak bakal bisa mengakses server internal. Seperti yang kita lihat, dia timeout ke IP 192.168 NIM 254. Seperti yang kita lihat, 192.168 NIM mana server nih, 68 NIM 254. Terus di sini juga 192.168 NIM 254. Jadi dia nggak bisa ya dari PC yang di branch itu dia nggak bisa. Tapi dari PC yang HQ dia bisa ngeping dari mengakses dari server internal. Nah, sampai sini berarti tahap kita yang kebijakan keamanan itu udah berhasil. Kita nggak bakal bisa akses dari server internal di PC branch. Nah, terus langkah selanjutnya kita melakukan kualitas jaringan itu di HQ ya. Ya di HQ itu kita tinggal konfigurasi speednya. Speed dari pas internet 1 dan 2.
yaitu yang mengarah ke PC 1 dan PC 2. Nih FA01 sama FA02-nya. Pas internet 1 diubah ke 10 Mbps, pas internet 2 10 Mbps. Seperti yang bisa dilihat, ini diubah speednya jadi 10, speednya jadi 10. Terus uh, kita bisa lihat di bagian ini, show interface status, copy paste. Nah, bisa kita lihat dia terhubung ke pas internet 1, 2, 3, 4, dan di bagian pas internet 1 dan 2 itu speednya jadi 10. Sampai sini kita udah selesai ke semua persoalan responsi kita. Terus untuk pengetesan kita udah coba juga semua tes DHCP. DHCP-nya itu udah semua bisa. Tuh dari PC branch itu DHCP, dari PC HQ itu DHCP. Terus ping PC HQ ke branch itu juga bisa harusnya. Nah, bisa. Itu bisa ngeping dari PC branch ke HQ. Terus ping dari PC HQ ke internal. Ini udah juga tadi kita coba PC HQ ke internal itu bisa, tapi dari PC branch ke server internal itu nggak bakal bisa. Itu dia error, tuh timeout. Terus selanjutnya ping dari udah ya, paling ini PC branch ke server public itu kita coba aja, masih menunggu. Tuh dari PC branch itu ke server public dia tetap bisa, tapi ke server internal itu nggak bisa. Kita coba ke PC satunya, itu dia bisa. Oke. Terus terakhir itu menunjukkan konfigurasi speed. Speed tadi kita kita udah, ini udah speednya udah berubah. Untuk konfigurasinya tinggal masuk interface, terus tinggal tulis speed 110. Itu aja sih. Itu untuk speed. Sampai sini udah selesai sih buat video masukkan YouTube. Udah, mungkin yang susah itu di bagian router ISP sama public, yang bagian susah karena nggak ada dijelasin di bagian ini nih. Kalau ada ISP 326 atau apa, di sini cuma ada 226 sama 126. Jadi ini ngulik cukup lama sampai akhirnya berhasil menggunakan kabel DCE. Oke, selesai.